Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak SMA Negeri 1 Banyumas yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk anak-anakku kelas 7 terutama ya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Pada pertemuan yang kemarin kita pernah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia ya. Nah, itu masih terkait dengan faktor-faktor keberagaman ya. Arti penting keberagaman ya, jadi bagaimana keragaman itu bisa menjadi penting ya, kita coba nanti akan membahasnya. Oke. Jadi pentingkah memahami keberagaman ya? Apa pentingnya memahami keberagaman ya? Ya, kalau langsung saya jawab, jelas itu penting ya. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi keberagaman ya, kemarin ada letak strategis, ada kondisi negara kepulauan, ada perbedaan kondisi alam ya, dan sebagainya. Itu sangat erat kaitnya dengan pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita tahu sendiri keberagaman di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras ya, bahasa, banyak sekali. Nah, adanya keberagaman itu dapat menciptakan disintegrasi ya. Apa itu disintegrasi? Kita coba lihat di buku ya. Nah, ini ya, jadi disintegrasi atau yang disebut dengan perpecahan bangsa ya. Kenapa bisa terjadi? Ya, tentu saja bisa terjadi karena banyaknya keberagaman ya, artinya banyaknya perbedaan ya di dalam suatu negara ya, itu akan menyebabkan disintegrasi ya, akan menyebabkan disintegrasi bila masyarakat dalam suatu negara itu tidak memahami pentingnya keberagaman ya. Ya, istilahnya itu kalau bahasa ya gampangannya adalah kurangnya rasa toleransi ya, rasa acuh kepada semua golongan ya. Jadi egois ya. Nah, pokoknya ingin menang sendiri. Nah, itu pasti akan menyebabkan suatu bangsa atau negara itu bisa pecah ya. Nah, Indonesia pernah mengalami yaitu pisahnya daerah Timor ya. Disintegrasi atau perpecahan itu dapat kita antisipasi ya dengan kita memahami keberagaman, ya, memahami perbedaan ya. Jadi dengan adanya perbedaan ya, kalau kita memahami hal itu, maka perpecahan bangsa dapat dihindari ya. Caranya adalah bagaimana kita perkuat rasa toleransi kepada semua masyarakat ya. Toleransi di setiap lini
berbagai hal, ya, berbagai kehidupan, agama, ya, antar golongan, ya, saling menghargai. Nah, itu pentingnya memahami keberagaman, karena kita tahu sendiri ya, moto ya atau semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian sudah tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah itu akan lama sekali ya. Jadi singkatnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno, ya, yang ketika dipisahkan menjadi bineka artinya berbeda, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Jadi artinya secara harafiah itu ketika ditafsirkan dalam bahasa itu banyak tetapi tetap satu. Nah, itu moto dari Bhinneka Tunggal Ika, yang Bhinneka Tunggal itu dilambangkan dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Nah, keberagaman sangat melekat dengan Bhinneka Tunggal Ika, makanya menjadi penting untuk memahami keberagaman. Salah satu untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika adalah rasa toleransi atau sikap toleransi kita dahulukan, ya. Jadi tidak boleh saling egois, ya, saling sindir sana sindir sini, itu tidak boleh, ya, karena akan menjadi pemicu perpecahan seperti itu. Coba kalian memahami situasi di sekitar kita, misalkan contoh saja kalian di grup kelas, ya kan, di grup kelas masing-masing pasti ada keberagaman, ya, ada keberagaman yang dapat menimbulkan konflik di dalam grup. Konflik di dalam grup kira-kira apa di dalam grup kelas kalian, ya. Nah, itu coba kalian kira-kira cari apa, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kalian semuanya, ya. Tetap kalian semangat dalam belajar tidak harus di sekolah, karena sekarang informasi mudah didapat, sangat cepat, ya. Kalian harus memanfaatkannya untuk menambah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Oke, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.